Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, saya lahir dari keluarga Kristen dan hidup dengan keluarga selama umur 12 tahun. Setelah itu saya keluar dari orang tua dan keluarga saya. Saya hidup sendiri-sendiri tanpa bimbingan siapapun. Dan kehidupan kekristenan saya tidak maksimal, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada saat tahun 99, efek daripada kerusuhan itu membuat saya tidak nyaman tinggal lagi di Maluku dan saya pindah ke Jakarta. Ketika sampai di Jakarta, kehidupan saya yang belum ada arahnya, saudara, dan saya bertemu dengan saudara saya yang adalah hamba Tuhan. Dia membawa saya ke gereja dan di situ saya dipulihkan dalam satu acara yang namanya Seminar Hidup Dalam Roh. Tapi kembali lagi saya jatuh dan saya lari kabur ke Bogor dan sama seperti gabung dengan teman-teman menjadi seorang debt collector, saudara. Begitu lama saya menjadi seorang debt collector. Nah, titik balik yang saya dapatkan, yang Tuhan berikan kepada saya pada saat itu, di mana anak saya yang pertama yaitu Gaby, dia belajar menulis identitas kelas 1 SD pada saat itu. Dia menulis identitas sampai pada pekerjaan orang tua, dia nangis. Dan dia tidak mengerti apa pekerjaan bapaknya. Dan ketika dipanggil sama istri saya, kenapa kamu nangis? Dia bilang bahwa saya tidak tahu bapak kerjanya apa. Di situ saya nangis, saudara. Saya nangis dan saya berpikir saya harus meninggalkan. Ternyata saya meninggalkan pekerjaan itu juga tidak lama. Nah, Tuhan mempertemukan saya kembali dengan seorang hamba Tuhan yang membimbing saya, menuntun saya terus-menerus mengerti tentang arti hidup saya yang sebenarnya. Yaitu Pak Pendeta Rudi Royanto, di mana dia membawa saya dan mendidik saya untuk menjadi seorang yang benar-benar bisa mengerti tentang kehidupan di dalam Tuhan. Dan saya mengikuti pelayanan di GGP Bukit Hermon, saudara. Namun pekerjaan saya masih terus saya jalani, saudara. Dan satu ketika saya diajak Pendeta Rudi untuk datang ke GGP Immanuel. Pada saat itu seketika almarhum Pendeta Hengki Benaya mengajak saya untuk mengikuti diklat PDP. Saya menolak. Di dalam penolakan saya itu dia bertanya bahwa apa alasan kamu untuk menolak? Dan saya tidak jawab. Ternyata Pak Rudi yang menjawab bahwa latar belakang pekerjaannya adalah seorang debt collector. Dan apa yang terjadi, saudara? Pendeta Hengki berkata bahwa saya tetap menerima kamu apa adanya. Bah, saya berpikir kayak Tuhan Yesus saja ini pendeta. Tapi di dalam perkataan itu menjadi perenungan bagi saya. Saya berpikir terus-menerus, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti diklat PDP. Setelah mengikuti diklat PDP, saya dilantik menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki predikat PDP. Dan kemudian berjalan waktu, kembali anaknya yang mengambil alih pucuk pimpinan di GGP Immanuel, dia mengutus saya Cilengsi untuk menjadi seorang gembala jemaat. Di situ saya masih menolak juga, saudara yang dikasihi Tuhan, karena saya berpikir saya harus bawa dalam doa. Dan Tuhan menjawab doa-doa saya dengan cara-cara Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mengambil pelayanan itu sampai saat ini. Dan di mana saya boleh melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya begitu luar biasa. Dan apapun yang sudah terjadi di masa lalu yang begitu hitam, itu Tuhan sudah bersihkan, Tuhan pulihkan. Dan saya dijadikan sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan, dan komitmen saya untuk terus menjadi hamba Tuhan yang sempurna seperti Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang boleh melakukan sesuatu yang baik, yang membawa orang lain untuk mendapatkan keselamatan itu. Bagaimana kita mau menjadi orang yang berharga di mata Tuhan? Kita meninggalkan masa lalu kita, kepahitan kita tanggalkan, dan kita mau hidup di dalam Tuhan yang maksimal. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ajak kita semua mengangkat sebuah pujian apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita akan senantiasa terus mengharapkan dan mengandalkan kasih Tuhan dan janji Tuhan di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang kami sudah nikmati di dalam kehidupan ini Tuhan. Khususnya kami boleh ada di bulan yang baru, di bulan April ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena janji Tuhan yang Tuhan sudah genapi dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Itu adalah anugerah Tuhan. Untuk itulah kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah situasi kondisi
yang tidak baik yang sedang melanda bangsa kami ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkaulah benteng pertahanan hidup kami, Engkaulah sumber perlindungan hidup kami, sehingga kami aman di bawah kepak naungan sayap-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan hidup kami. Firman Tuhan boleh memberkati hidup kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kembali kita boleh hadir di tempat ini. Khususnya kita hadir di ibadah istimewa di rumah kita masing-masing. Tapi itu semua tidak mengurangi untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan. Dan saya ingin ajak kita semua membaca bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi 2 Samuel pasal 17 pasal 5 ayat 17 sampai dengan ke-25. Sudah dapat semua? Yuk saya ingin kita ajak bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin itu mulai dari Geba sampai dekat Geser. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan April ini ya. Tapi masih tetap tema sentral kita adalah Christian lifestyle. Gaya hidup Kristen yang sejati. 2 bulan kemarin kita sudah mendapatkan pengajaran bagaimana kita diajar oleh firman Tuhan. Dan bagaimana di bulan Februari kita boleh meneladani Yesus. Yesus sebagai role model Kristen lifestyle bagi kita semua. Dan di bulan yang kemarin masih fresh, kita diajar juga bagaimana kita boleh meniru atau meneladani jemaat mula-mula sebagai gaya hidup Kristen di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, kita boleh masuk di bulan April ini dengan tema yang baru. Dengan tema yang baru adalah True Basic Christian Lifestyle. True Basic Christian Lifestyle. Dasar gaya Kristen yang sejati. Dasar gaya hidup Kristen yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan,
Kenapa gaya hidup Kristen itu harus ada dasarnya? Dan saudara tahu tidak apa yang menjadi dasar gaya hidup Kristen yang sejati itu? Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara ada 3 dasar yang mendasari gaya hidup Kristen yang sejati. Yang pertama adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu boleh menjadi satu dasar untuk kita boleh membentuk satu kehidupan gaya Kristen yang sejati. Dan yang kedua adalah iman. Tentunya iman di dalam Yesus Kristus. Pada saudara membesarkan iman saudara kepada Yesus Kristus, maka iman itulah yang akan membangkitkan dan akan membentuk kehidupan saudara memiliki satu gaya Kristen yang sejati. Dan yang ketiga tentunya adalah Allah sendiri. Keberadaan Allah di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Pada saat kita boleh memfokuskan hidup kita hanya kepada Allah dan kita mengorientasikan hidup kita kepada Allah, maka Allah lah yang akan menuntun kita sehingga kita boleh memiliki satu bentuk kehidupan gaya Kristen yang sejati. Dan saat pagi hari ini saya ingin fokus kepada dasar yang ketiga, yaitu mengenai Allah. Keberadaan Allah di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Allah lah yang akan menggerakkan, membangkitkan sehingga kita boleh memiliki satu gaya kehidupan Kristen yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil judul adalah bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, jemaat dikasihi Tuhan, saya mendapatkan satu hal yang menarik, satu hal yang aneh pada saat ketika saya memulai membaca firman Tuhan ini, satu perikop ini di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mendapatkan satu hal yang menarik yang terjadi di dalam dalam seorang tokoh yang begitu luar biasa. Tokoh di dalam Alkitab, seorang raja Israel yang diberkati dan diurapi Tuhan yang namanya Daud. Apa menariknya saudara? Saudara dikasih Tuhan, seperti kita tahu tadi, seperti pembacaan firman Tuhan, bagaimana ketika didengar orang Filistin bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja Israel dan semua orang Filistin datang mau menyerang atau menyerbu Daud. Dan ketika Daud mendengar orang Filistin mau menyerangnya, maka Daud pergi ke kubu pertahanan. Dan apa yang dilakukan oleh Daud selanjutnya saudara, inilah yang menjadi hal yang menarik yang saya boleh dapatkan dari seorang raja yang namanya Daud. Yang menarik adalah bagaimana kebiasaan dia sebelum dia melakukan suatu tindakan, di mana ancaman bahaya maut datang menghadang di dalam kehidupannya. Apa yang dikerjakan Daud? Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dan di dalam perikop ini ada 2 kali Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara, bukan hanya 2 kebiasaan yang kita baca saat ini Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara undur, ya, ada 8 kali totalnya Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 2, ayat 4, ayat 10 dan ayat 12, saudara bisa baca nanti di rumah, ya. Ada 4 kali Daud bertanya kepada Tuhan pada saat dia mengalahkan orang Filistin di Kehila. Dan di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8, itu 1 kali juga Daud bertanya kepada Tuhan. Pada saat orang Amalek ingin menghancurkan di Seklak, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan di dalam 2 Samuel 2 ayat yang pertama juga, Daud bertanya kepada Tuhan pada saat dia berada di Siklak, pada saat mendengar kematian Saul, dan Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang 2 kali, yang seperti yang kita baca, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kebiasaan Daud. Kebiasaan Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Daud selalu berkonsultasi kepada Tuhan. Daud selalu berdiskusi kepada Tuhan sebelum ia mengambil tindakannya. Dan saya boleh katakan
bahwa kebiasaan yang Daud sering lakukan ini merupakan satu gambaran bagaimana dia gaya hidup sebagai orang percaya. Dan saat ini sesuai dengan tema, inilah Christian lifestyle yang kita akan pelajari. Saudara, hal menariknya kenapa lagi? Saudara, posisi Daud pada saat itu adalah seorang raja, betul? Daud pada itu posisinya adalah seorang raja. Tentunya seorang raja, dia punya kuasa, dia punya power, dia punya kekuatan, dia jago strategi perang. Tetapi kenapa ia tidak memakai semuanya itu, tapi ia malah datang kepada Tuhan, ia bertanya kepada Tuhan. Kuncinya adalah saudara, bahwa Daud hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Daud bergaul karib dengan Tuhan. Seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka dia secara otomatis akan mementingkan atau akan memfokuskan keberadaan Allah di dalam dirinya daripada apa yang ia miliki. Daud, seorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, maka dia secara otomatis memfokuskan keberadaan Allah di dalam hidupnya ketimbang daripada apa yang ia miliki. Popularitas, kekuatan, power, jago strategi perang, dia tinggalkan, dia tidak pakai semuanya itu, tapi dia fokuskan kepada Allah. Karena apa? Karena dia sadar bahwa apa yang ia miliki itu berasal dari Tuhan. Makna yang saya ingin bagikan kepada saudara, apapun yang Daud miliki itu tidak ada artinya apa-apa daripada kebesaran kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Allah lah yang lebih besar dan Allah yang lebih berkuasa dari apa yang ia miliki. Sesuatu yang kita miliki tidak lebih besar kuasanya dan tidak lebih besar kuasanya, kekuatannya daripada Tuhan yang memberi itu semua kepada kita semua. Pemahaman inilah yang harusnya menjadi modal bagi kita, menjadi senjata bagi kita dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan kuasa Allah yang besar lewat keberadaannya dalam hidup kita, sebagai dampak kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan berani menghadapi hidup ini. Inilah yang menjadi alasan kenapa Daud mempunyai kebiasaan, dan ini merupakan satu gaya hidup dia sebagai orang percaya. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dasarnya adalah dia hidupnya selalu bergaul karib dengan Tuhan. Pada saat ini, sebagaimana firman Tuhan, tema firman Tuhan yang diberikan kepada kita GGP Immanuel Bogor, True Basic Christian Lifestyle, gaya hidup Kristen yang sejati. Marilah kita jadikan keberadaan Allah menjadi satu modal yang akan menggerakkan kita, yang akan membangkitkan kita, yang akan membentuk kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki satu gaya Kristen yang sejati. Bergaul karib dengan Tuhan adalah merupakan satu sikap, satu landasan yang benar yang akan membentuk gaya hidup Kristen yang sejati. Karena seluruh aspek kehidupan kita pasti kita orientasikan kepada Allah, pasti kita fokuskan kepada Allah. Itu sebagai dampak kita mengalami kehadiran Allah dan sebagai dampak kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bulan yang baru ini, di tema yang baru ini, gereja mengajak kita semua jemaat yang dikasih Tuhan, mari jadikan Allah sebagai dasar gaya hidup Kristen yang sejati bagi kita semua. Dan Daud sudah memberikan teladan bagaimana dia memiliki satu gaya kehidupan orang percaya, dengan dia senantiasa bertanya kepada Tuhan karena dia memfokuskan, dia berorientasikan hidupnya hanya kepada Allah yang berada dalam hidupnya. Dan itu semua didapat dari dampak Daud memiliki satu kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita juga akan meniru dan meneladani, dan kita juga rindu untuk kita boleh bersama-sama memiliki satu kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, tentunya kita akan mengetahui, kita akan menyelidiki ciri-ciri apa yang dimiliki, atau ciri-ciri apa, ciri-ciri orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan.
ciri-ciri orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Dan saya dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan ini ada 4 ciri bagaimana kita bisa membangun satu kehidupan karib dengan Tuhan. Yang pertama saudara, ya kita akan fokus di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-22 ya. Pada saat itu Daud berkata kepada Tuhan, "Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Dan di dalam ayat yang ke-23, setelah orang Filistin itu maju sekali lagi menyerang dia, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maknanya yang saya ingin bagikan kepada saudara sebagai ciri orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, bagaimana Daud memiliki satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Pada saat Daud bertanya kepada Tuhan, dan pada saat itulah Tuhan menjawab pertanyaan Daud. Artinya apa? Ada satu komunikasi yang baik antara Daud dengan Tuhan. Komunikasi yang lancar dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, komunikasi Daud dengan Tuhan itu berjalan 2 arah. Bukan hanya sekedar Daud bertanya kepada Tuhan, bukan hanya Daud berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan menjawab apa yang Daud katakan. Artinya apa? Daud memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, lancar dengan Tuhan, komunikasi 2 arah. Saudara, ciri yang pertama untuk orang yang memiliki satu kehidupan hidup bergaul karib dengan Tuhan, memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saat-saat ini ya, terutama handphone saya ini ada gangguan saudara. Ya. Ini gangguan sinyalnya sangat lemot sekali saudara. Ya. Kadang-kadang begitu mengesalkan sangat lemot. Ya. Tapi berbeda dengan apa yang Daud lakukan. Pada saat Daud berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan langsung menjawab. Artinya apa? Sinyalnya tetap on saudara. Ya. Tidak ada gangguan tapi sinyal Tuhan itu tetap on. Jadi ciri yang pertama adalah bagaimana kita boleh memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan adalah komunikasi yang dibangun atas dasar saling mengenal satu dengan yang lain. Bagaimana Daud mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan mengenal Daud sehingga terjadilah satu komunikasi yang baik antara Daud dengan Tuhan. Komunikasi yang baik juga komunikasi yang dibangun atas dasar saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya Daud bukan hanya sekedar mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, tapi Daud juga ada satu pribadi yang dia mengasihi Tuhannya dengan segenap hatinya. Dan inilah yang mengakibatkan Daud boleh memiliki satu komunikasi yang baik dengan Tuhan, komunikasi yang tetap on dengan Tuhan. Ya, tidak ada gangguan, tidak ada batasan, tidak ada putus-putus, tapi tetap on saudara. Untuk itulah saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak yuk semua jemaat GGP Immanuel Bogor, mari kita semakin mengenal Tuhan kita. Mari kita semakin mengasihi Tuhan kita. Karena dengan jalan itulah maka kita akan memiliki satu komunikasi yang baik dengan Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan banyak sarana untuk kita boleh lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan sudah begitu banyak memberikan sarana bagi kita untuk kita boleh mengasihi Dia lebih banyak lagi. Lewat kehidupan doa kita, lewat pujian penyembahan kita, lewat saat teduh kita secara pribadi dengan Tuhan, ya, lewat ibadah kita, ya, dan banyak hal lain lagi yang Tuhan berikan sarana untuk kita boleh semakin mengenal dan semakin mengasihi kita. Untuk itulah mari kita sama-sama kita boleh membangun satu kehidupan yang karib dengan Tuhan, dengan kita semakin mengenal Dia, dengan kita semakin mengasihi Dia. Inilah ciri yang pertama saudara, memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, kita lanjut pada ciri yang kedua. Masih tetap di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-22. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dan di dalam ayat 23 juga, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan.
Saudara, selain Daud memiliki komunikasi dengan Tuhan lewat dia bertanya kepada Tuhan, ciri yang kedua adalah bagaimana ini membuktikan atau dia mengisyaratkan bahwa Daud sedang melibatkan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Dengan Daud bertanya kepada Tuhan, maka dia sedang mengajak Tuhan hadir di dalam hidupnya. Dia sedang mengajak Tuhan hadir di tengah-tengah permasalahan yang ia sedang alami pada saat itu. Daud melibatkan Tuhan karena dia sadar bahwa dia manusia penuh dengan keterbatasan, bahwa dia manusia penuh dengan kekurangan. Maka pada saat itulah Daud bertanya kepada Tuhan, dia butuh Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Saudara, contohnya gini, kalau saya melibatkan Pak Daniel Sucipto untuk hadir di tengah-tengah kehidupan saya, khususnya untuk dia hadir di tengah-tengah permasalahan yang saya hadapi, artinya apa? Saya menyadari bahwa Pak Daniel yang saya minta pertolongan itu adalah Pak Daniel itu lebih tinggi daripada yang saya sedang alami. Dan saya butuh kehadiran Pak Daniel, saya butuh pertolongan Pak Daniel. Dan kehadiran dan pertolongan Pak Daniel itu bisa dinyatakan oleh dia. Dia memberikan saran-saran kepada saya. Dia memberikan arahan-arahan kepada saya. Dia memberikan petunjuk-petunjuk kepada saya. Apa yang harus saya lakukan di dalam saya menyelesaikan, dalam saya menghadapi setiap permasalahan yang saya hadapi ini. Saya libatkan Pak Daniel, artinya saya butuh Pak Daniel. Saya butuh pertolongan Pak Daniel. Begitupun Daud pada saat itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia merindukan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupannya. Bahwa dia butuh Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Ciri yang kedua adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Melibatkan Tuhan berarti kita menghargai keberadaan Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengakui kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Dan juga pada saat kita melibatkan Tuhan, berarti kita juga sedang menghidupkan keberadaan Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita semua. Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya selalu mengalami kegagalan? Padahal ada Allah yang sangat luar biasa. Allah yang begitu besar kuasanya itu tinggal di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Karena dia tidak menghidupkan keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Salah satu contoh pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Dan pada saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke laut, ke seberang laut. Dan pada saat mereka sudah ada di dalam perahu dan Yesus hanya tidur di dalam buritan. Dan para murid itu bekerja keras begitu luar biasanya melawan angin badai yang mengamuk. Saya berpikir karena para murid mempunyai satu pengalaman yang luar biasa sebagai nelayan. Dia pasti sudah biasa menghadapi angin badai mengamuk. Tetapi pada saat itu dia tidak bisa mengalahkan badai mengamuk. Dan pada saat itulah dia boleh membangunkan Yesus. Yesus tidak akan kau peduli bahwa kita akan binasa. Mereka menyalahkan Yesus, tetapi tahu nggak sebabnya? Karena mereka membiarkan Yesus tertidur. Begitupun juga kehidupan saya dan saudara. Kita tahu di dalam hidup kita ada Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu maha kuasa. Tetapi pada saat kita tidak mengaktifkan keberadaannya, maka kita tidak akan mengalami kedahsyatan kuasanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Daud benar-benar dia boleh mengalami keberadaan Allah itu tinggal diam di dalam hidupnya, dan dia boleh mengalami kuasa kedahsyatan Allah yang begitu luar biasa karena dia melibatkan Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang ia sedang hadapi. Dan inilah juga yang harus kita teladani, saudara. Mari kita juga senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai tanda kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Saudara pasti butuh Tuhan. Saudara pasti butuh pertolongan Tuhan. Untuk itulah mari kita sama-sama libatkan dia senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Inilah
yang menjadi ciri kedua, melibatkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lanjut kepada ciri yang ketiga, masih tetap di dalam ayat 19, ayat 20, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ya, Tuhan menjawab, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, pada saat ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan apa jawab Tuhan? Majulah, sebab aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan di dalam ayat yang ke-22, saudara, ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Yang kedua, serangan yang kedua, pada saat Daud bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai engkau ke belakang tentara orang Filistin itu. Dan pada saat engkau mendengar bunyi derap sepatu di atas puncak-puncak pohon kertau itu, maka segeralah engkau keluar. Karena apa? Karena aku akan keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin itu. Makna yang ketiga yang menjadi ciri orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan adalah bagaimana ia mengikuti setiap petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Mengikuti petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Ciri yang ketiga adalah mengikuti petunjuk-petunjuknya. Daud pada saat dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuk, majulah. Dan pada saat Tuhan berkata maju, ini memberikan satu petunjuk kepada Daud, maka pada saat itu Daud maju bergerak dan Daud dapat mengalahkan orang Filistin tersebut. Dan pada saat yang kedua, pada saat Daud bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan melingkar. Dan pada saat itulah Daud melakukan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, mari kita ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Petunjuk-petunjuk Tuhan yang menjadi dasar untuk kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengikuti petunjuk-petunjuknya berarti kita menyerahkan cara Tuhan yang bekerja, bukan cara kita yang bekerja. Mengikuti petunjuk Tuhan berarti kita menyerahkan cara Tuhan yang bekerja, bukan cara kita yang bekerja. Kita tundukkan diri kita dengan segala apa yang kita miliki di hadapan Tuhan dan biarkan Dia yang bertindak, biarkan Dia yang menuntun, biarkan Dia yang membimbing, dan biarkan Dia mengarahkan setiap langkah yang akan kita kerjakan ke depan. Ya, sekali lagi, dengan kita mengikuti petunjuk-petunjuknya, maka pada saat itulah kita harus menundukkan diri kita dengan segala apa yang kita miliki, kepintaran, ya, kekuatan, power dan lain sebagainya. Kita harus tundukkan di bawah kaki Tuhan dan kita biarkan Dia bekerja, menuntun, membimbing, mengarahkan setiap langkah tindakan yang akan kita kerjakan ke depan. Mengikuti petunjuknya juga berarti kita memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dia yang akan menjadi dasar pijakan kita dalam kita bertindak melakukan sesuatu. Dalam kita bertindak mengambil langkah-langkah, mengambil keputusan dan mengambil strategi apa yang harus kita perbuat. Itu kita lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jangan jadikan pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup jangan kita jadikan sebagai dasar pijakan kita. Saudara, ya, ini membuktikan bagaimana
orang Filistin pada saat mereka menyerang Daud yang pertama dan Daud dapat mengalahkan mereka, ya. Tentunya Daud punya pengalaman dalam mengalahkan orang tentara Filistin tersebut. Tetapi kenapa Daud tidak memakai pengalamannya? Pada saat yang kedua udah ya, dia harusnya tidak bertanya lagi kepada Tuhan, karena saya sudah punya pengalaman bagaimana mengalahkan orang Filistin itu. Tetapi Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Daud tidak menjadikan pengalaman yang dia miliki sebagai dasar pijakan dia dalam dia mengambil langkah apa yang akan dia perbuat ke depan. Tapi dia tetap taat mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara tentunya bertanya, Pak, bagaimana saya bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan supaya saya bisa melakukan sesuai dengan petunjuknya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini yang adalah firman Tuhan, inilah adalah petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan di dalam firman Tuhan itu banyak sekali petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita semua. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara. Tetapi yang pertanyaannya, apakah saudara mau mengikuti setiap petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua? Firman Tuhan merupakan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita semua. Merupakan perintah-perintah Tuhan bagi kita semua. Sampai Daud menulis di dalam Mazmur pasal yang 119. Yuk mari kita baca Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-92 ya. Ya. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Jelas Daud katakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku. Di dalam ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi kakiku. Saya percaya Daud menulis Mazmur ini karena dia memiliki satu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana dia hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan inilah yang menjadikan Daud boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini saudara kasih Tuhan, ciri yang ketiga, mari kita mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan senantiasa. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, ya, masih tetap di dalam ayat yang ke 24, 23 ya, 23-24. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, ini serangan yang kedua tentara Filistin ya. Dan ia menjawab, Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Ini petunjuk yang Tuhan berikan kepada Daud. Jangan maju tetapi buatlah gerakan lingkaran. Dan dalam ayat yang ke-24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Makna yang keempat yang saya dapat di dalam ayat 23-24 ini, ya, setelah Daud, langkah pertama dia bertanya kepada Tuhan, dan langkah kedua dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dan langkah yang keempat adalah bagaimana dia menjalani setiap proses yang Tuhan berikan dengan penuh ketaatan. Dia melakukan dengan setia setiap proses yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, di dalam ayat yang ke-19 pada saat Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah engkau akan menyerahkan orang Filistin itu kepadaku, dan apakah engkau harus maju melawan mereka? Dan Tuhan katakan majulah. Tentunya ini adalah merupakan satu petunjuk Tuhan, dan ini merupakan satu hal yang mudah, walaupun memang ada harga yang harus dibayar, dia harus berperang, tapi majulah. Tapi pada saat serangan yang kedua, Tuhan katakan janganlah maju, buatlah gerakan melingkar di belakang mereka,
Saudara tentunya sudah bisa bayangkan begitu banyaknya tentara Filistin yang datang menyerang Daud. Ya. Banyak, bahkan disitu katakan semua orang Filistin datang untuk menyerang Daud. Saudara bisa bayangkan bagaimana proses yang harus dihadapi, yang harus dilakukan oleh Daud. Ya, dia harus membuat gerakan lingkaran, dia harus membuat lingkaran sampai menutup setiap orang-orang Filistin itu melingkar. Bagaimana luar biasanya, bagaimana ya kalau saya bilang itu bagaimana ribetnya proses yang harus dilakukan oleh Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap melakukan dengan setia proses yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menjadikan Daud menang di dalam peperangan yang kedua. Berbeda dengan kita, jujur saudara. Pada saat kita mungkin datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang dalam masalah, berikanlah aku petunjuk-Mu Tuhan, berikanlah aku jalan-Mu Tuhan. Nah, pada saat Tuhan berikan jalan dan petunjuknya yang kita dapat dalam firman-Nya, dan tentunya juga mungkin itu tidak selaras dengan apa yang menjadi kemauan kita. Wah Tuhan, ribet amat ini, kok jadi begini? Tuhan, jalan yang Kau berikan kepadaku itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginanku Tuhan. Kalau bisa janganlah Tuhan, kasihlah jalan aku yang lain Tuhan, supaya aku dapat menyelesaikan setiap masalah yang aku hadapi. Inilah yang seringkali jujur kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak setia dalam proses yang harus kita jalani, dalam kita boleh menyelesaikan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kita seringkali maunya instan, benar? Ya, saudara seringkali maunya instan, ya. Bersamaan dengan zaman sekarang apa serba instan. Kita mau makan mie, ada yang mie instan, ya. Tidak usah kita bikin dulu, tapi dengan beberapa menit kita udah bisa menikmati mie instan tersebut, ya. Inilah gambaran kehidupan saya dan saudara. Seringkali kita maunya instan, kita seringkali maunya cepat selesai, kita seringkali maunya jalan pintas. Kita tidak mau mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak lagi mengindahkan petunjuk sesuai dengan firman-Nya. Kita maunya hantam kromo saja, semau gue saja, yang penting gue mau cepat selesai. Ini kelamaan Tuhan, ini kelamaan Tuhan, ini tidak sesuai dengan apa yang jadi maunya saya. Dan pada akhirnya apa? Kita seringkali mengalami kegagalan. Kita seringkali mengalami kegagalan, kita tidak bisa mengalahkan masalah yang kita datang. Kita tidak bisa mengalami kemenangan. Tapi mari kita belajar saudara, apa yang Daud lakukan. Dia melakukan dengan setia setiap proses yang ia jalani. Dia menyuruh tentaranya untuk berputar, untuk mengelilingi musuh-musuhnya. Ya, mengelilingi musuh-musuhnya. Dan Daud juga dia setia menjalani proses apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Mari jemaat yang kasih Tuhan, saat ini saya ingin juga mengajak kita semua. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dalam menjalani proses kehidupan, khususnya dalam kita menghadapi masalah dan kita menyelesaikan masalah. Mari kita tetap setia dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita setia menjalani proses, maka kita sebenarnya sedang diajar oleh Tuhan. Kita diajar untuk menjadi pribadi yang lebih tabah, yang lebih sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kita sedang diajar oleh Tuhan dengan melalui proses yang kita jalani dengan taat dan setia. Kita diajar menjadi pribadi yang ulet dan pribadi yang tidak mudah menyerah. Dan juga pada saat kita menjalani setiap proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita juga sedang belajar bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga sedang belajar bagaimana kita bisa melihat bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah itu, tapi kita sedang diajar, kita melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah dengan kita. Sebagaimana juga Allah hadir di tengah-tengah Daud. Allah hadir, dia berperang bagi Daud mengalahkan musuh orang Filistin yang datang menyerang Daud. Dengan kita belajar setia pada setiap proses yang kita jalani, kita juga sedang diajar bahwa inilah
merupakan satu ajang sekolah rohani bagi kita. Ajang sekolah rohani bagi kita untuk kita boleh menaiki, untuk kita boleh mengalami kenaikan tingkat iman dan kenaikan tingkat kerohanian kita di dalam Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, mari kita lakukan setiap proses yang Tuhan berikan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang taat dan setia dalam proses untuk mengalami kemenangan, dan mereka boleh mengalami kemenangan tersebut. Salah satu contohnya adalah bagaimana Naaman, seorang panglima tentara yang dia penyakit kusta, pada saat dia datang kepada Elisa, dan Elisa berkata, engkau harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Pada awalnya Naaman menolak karena dia berpikir sungai-sungai di daerahnya, di kotanya itu lebih bagus daripada sungai-sungai yang ada di Israel. Tetapi pada saat pegawainya bilang kepada dia, lakukanlah ini, bukankah hal ini adalah hal yang sederhana, ini adalah proses yang sederhana yang harus engkau lakukan. Maka pada saat itu Naaman setia, taat, menjalani proses sesuai dengan petunjuk Nabi Elisa, dan dia mandi, memendamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali, dan pada saat itu dia boleh mengalami kesembuhan total. Inilah yang sudah dikasih Tuhan. Mari kita lakukan dengan setia setiap proses yang dijalani yang sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan. 4 hal inilah yang boleh saya bagikan kepada saudara untuk kita boleh menjadi orang atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, ya, karena hubungan karib dengan Tuhan merupakan satu dasar bagaimana keberadaan Allah yang tinggal dalam kehidupan kita, yang akan menggerakkan kita, membentuk kita memiliki satu gaya kehidupan Kristen yang sejati. Yang pertama, marilah kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, marilah kita melibatkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, marilah kita mengikuti setiap petunjuk-petunjuknya. Dan yang keempat, marilah kita melakukan dengan taat dan setia setiap proses yang dijalani sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan bagi kita semua. Percayalah, kita pasti akan mengalami kemenangan. Percayalah, kita akan mengalami berkat Tuhan dengan kita memiliki semua ciri-ciri menandakan kita adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk kita semua boleh menaikkan satu pujian sebagai ungkapan kita bersyukur kepada Tuhan, dampak dari kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kita. Kita angkat pujian meskipun musuh di depanku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi saudara. Haleluya, dengan penuh sukacita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku,
ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan kalau firman-Mu telah diberitakan bagi kami. Bagaimana firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami satu dasar untuk kami boleh membentuk satu gaya hidup Kristen yang sejati. Dan kami dasari itu lewat keberadaan Allah dalam kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersama-sama dengan jemaat GKP Immanuel Bogor memiliki satu kehidupan, bahkan membangun satu kehidupan bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami benar keberadaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga lewat semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, di mana Engkau mengizinkan situasi yang kurang baik yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia, dengan merebahnya wabah COVID-19 ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, khususnya di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, dan secara khusus di tengah-tengah kota Bogor yang kami tinggal ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia. Secara khusus juga kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa COVID-19 ini Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kiranya nyatakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, sehingga bangsa kami boleh terhindar, boleh melalui semuanya ini dengan sesegera mungkin ya Bapa. Dan selama proses yang sedang terjadi, di mana Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada setiap para pemimpin bangsa ini, khususnya bagi pemimpin bangsa ini Presiden Joko Widodo. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk dia boleh mengambil satu tindakan yang strategi yang baik bersama-sama dengan staf pemerintahan yang lainnya. Bahkan setiap unsur-unsur pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah, kami boleh bersama-sama berjuang melawan COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati setiap para tim medis, dokter, suster, perawat, dan setiap pekerja di dalam rumah sakit, baik itu security maupun office boy Tuhan. Biarlah Engkau jagai sertai mereka Tuhan, sehingga mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini selama mereka boleh melayani pasien yang tertular COVID-19 ini ya Bapa. Tetapi sebaliknya kami percaya Tuhan memberkati para tim medis ini. Melalui tangan-tangan mereka kuasa-Mu dinyatakan, sehingga kesembuhan itu boleh terjadi di tengah-tengah orang-orang yang boleh terjangkit virus corona ini ya Bapa. Dan setiap aparat TNI maupun Polri Tuhan boleh bersama-sama mengawal jalannya dalam kami boleh memerangi COVID-19 ini ya Bapa, sehingga semua rakyat Indonesia boleh bersatu hati
kami bersama-sama berjuang, tunduk akan setiap apa yang diperintahkan, apa yang dihimbau oleh pemerintah pusat, maupun para petinggi-petinggi kami ya Bapa. Sehingga semuanya boleh berlalu dengan segera ya Bapa, dan Indonesia kembali bangkit dan pulih oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Engkau juga melawat mereka, menjamah mereka satu persatu. Nyatakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Kau juga angkat semuanya ya Bapa. Berikan kelegaan bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun. Biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka di usia yang baru, baik secara pribadi maupun di dalam usia pernikahan mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan yang akan senantiasa hadir, menyertai dan bahkan memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka hidup di dalam keberkatan Tuhan, dan melalui semua itu mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Dan demi nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang kita percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, puji Tuhan, haleluya, bersyukur kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Pengajaran firman Tuhan ini sungguh kuat, mari kita bergaul karib, akrab dengan Tuhan, ya, dan pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Wirya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa hal yang minggu ini mau saya sampaikan. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat hari lahir bagi saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Ya, khususnya juga ada majelis komisi wanita Pendeta Siska Yosefa STH, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. 1 tahun Tuhan berikan kesempatan untuk terus berkarya, untuk terus berbuah, menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, saya juga dorong saudara untuk saudara tetap membawa dalam doa. Ini pelayanan kita, pelayanan seluruh jemaat, bukan hanya di mimbar ini saudara, tapi kita semua melayani dengan kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Jemaat Tuhan ya, saudara bisa lihat di warta jemaat yang dibagikan hari ini lewat WA saudara bisa lihat nama-nama itu dan doakan. Bawa dalam doa saudara ya, pergumulan setiap saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit saudara ya. Nah, yang ketiga, pengumuman penting saudara, hari ini betul adalah minggu pertama. Biasanya kita mengadakan ibadah perjamuan kudus, ya. Namun karena jarak dari Jumat Agung ini tidak terlalu jauh, tanggal 10 besok hari Jumat saudara, untuk itu kita menggabungkan saja menjadikan satu, nanti bersama-sama tanggal 10, perhatikan saudara, tanggal 10 bukan hari libur, ya, pemerintah memberikan hari tanggal merah untuk kita bisa beribadah, ya. Untuk itu pergunakan kita akan ada ibadah Jumat Agung jam 10, ya, dan akan diadakan di rumah masing-masing, saudara ya. Jadi kita tetap mendukung program pemerintah, kita menunggu sampai memang semua keadaannya lebih baik. Ya, dan pemerintah juga kita terus support. Ini caranya salah satunya adalah kita ibadah di rumah. Ya, tapi tidak menghilangkan sukacita kita. Amin, saudara. Iya, tetap kita bersukacita. Apalagi bersama dengan keluarga, apalagi di rumah masing-masing. Wah, pemerintah support luar biasa ya. Mari, jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, saudara, Jumat Agung jam 10 di rumah masing-masing. Nah, nanti perjamuan kudus, saudara, roti dan anggur akan didistribusikan oleh pemimpin ranting saudara. Ya, perhatikan ya. Jadi saudara nanti coba kontak pemimpin ranting saudara dan ambil roti dan anggur yang sudah diberikan kepada mereka. Ya, kita akan ibadah di rumah masing-masing, perjamuan kudus juga di rumah masing-masing. Nanti akan dipandu ya.
nanti saya akan memimpin perjamuan kudus hari Jumat. Jadi saudara terus lihat di dalam pengumuman-pengumuman di dalam yang dikirimkan kepada saudara, dan nanti saudara bisa buka di situ linknya. Kita bersama-sama akan perjamuan kudus. Walaupun tidak di gereja, saudara, tidak menghilangkan esensinya, ya, bahwa ini adalah undangan istimewa untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah memberikan tubuhnya, darahnya tercurah di atas kayu salib, menunjukkan, membuktikan kasihnya yang besar atas kita. Ya, sehingga kita dikuatkan dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Ya, jadi stay tune saudara ya. Nah, harus bicaranya stay tune sekarang ya. Hari Jumat jam 10. Ya, kita akan ibadah dan perjamuan kudus bersama-sama. Hubungi pemimpin ranting saudara, mintakan roti dan air anggur yang sudah diberikan kepada mereka. Ya, kita sudah doakan bersama-sama dengan Wagem, Pak Wagem, dengan hamba-hamba Tuhan, kita sudah doakan roti dan air anggur ini dan bisa kita pergunakan bersama-sama. Ya, saudara, jadi mari kita ikuti, ajak suami, istri saudara atau anak saudara yang sudah terima Tuhan Yesus. Ya, dan hati-hati, saya tekankan sekali lagi, ini bukan mainan. Jadi jangan diberikan atau dimainkan untuk anak-anak, saudara ya. Setelah saudara terima, saudara simpen yang baik. Nanti tanggal 10 kita bersama-sama akan ibadah perjamuan kudus. Nah, yang terakhir ya, sekali lagi saya sampaikan di tengah apa yang sedang terjadi saat ini, saudara, mari kita terus dukung pemerintah. Ya, pertama P, patuh pada pemerintah. Ya, pemerintah bilang jangan ada kegiatan aktivitas di luar terlalu banyak. Kalau nggak mepet, kalau nggak butuh-butuh banget, nggak usah keluar rumah, di rumah saja. Saudara ya, mari kita dukung supaya rantai ini putus, saudara ya, sehingga kita semua bebas dari penyebaran virus COVID ini, saudara. Yang kedua adalah J, jaga jarak, social distinction, social atau physical distancing. Nah, salah tadi ya, physical distancing, saudara. Jaga jarak satu dengan yang lain. Kalau saudara berjumpa dengan orang lain, saudara jaga jarak, ya, itu anjurannya. Lalu yang ketiga, bersih-bersih. Ya, tetap cuci tangan, budayakan hidup kembali bersih-bersih, hidup sehat, saudara ya. Jangan lupa kalau dari luar rumah masuk ke dalam rumah, mandi, saudara ya, bersih-bersih ya. Dan yang terakhir, ini bagian kita yang sangat penting ya, karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pemulihan bangsa ini bergantung kepada anak-anak Tuhan, kepada orang percaya, kepada saya dan saudara. Tetaplah berdoa. Ya, berdoa, bawa dalam doa, di setiap doa saudara, mau pagi, malam, di dalam mezbah keluarga, di dalam doa makan, hadirkan, bawa, doakan bangsa ini. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kita. Amin. Baik saudara, itu pengumuman minggu ini. Selamat menjalani minggu yang baru. Tetap kuat, kita percaya bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita. Yang setuju katakan yes. Yes. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa menutup ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami tetap bisa beribadah kepadamu. Inilah persembahan kami, inilah ibadah kami, inilah rasa syukur kami atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan hari ini kami beribadah kepadamu, kami persembahkan yang terbaik. Kiranya berkenan di hadapan-Mu, kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan Engkau berkenan atas ibadah kami. Kiranya kalau ada yang tidak berkenan, kami mohon ampun, Tuhan kuduskan, sucikan. Dan kiranya apa yang kami perbuat hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, usahanya. Dan terus Tuhan pelihara kesehatannya, Tuhan pelihara keluarganya. Terpuji-puji nama-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa,
pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu, yang ada dalam hidupmu. Dia yang akan terus bersama-sama dengan engkau, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan, menjadi penghibur, menjadi penolong mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Yang percaya bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.